malam hari ini Mbak Eka berhasil menerjemahkan walaupun tidak dalam bentuk kata-kata, dari sikap juga beliau sudah mampu menerjemahkan dari gambaran gelombang kita malam hari ini. Dan hari ini Buya banyak sekali memberikan kepada kita pilihan-pilihan kata yang sangat luar biasa. Salah satu bait yang saya sangat ingin saya sampaikan ke Buya dan mohon penjelasannya, siapapun orangnya yang takut mati, wahai kasihku, berarti sudah mati sebelum mati, minimal mati semangat. Untuk menghadapi kehidupan, yang jadi masalah adalah takut matinya, bukan kematiannya. Sebenarnya apa yang mau dijelaskan dari pilihan ini? Begini ya, jadi ini sifatnya alami ya. Iya. Ketika usia kita masih muda, 25, 30 sampai 40, kita nggak pernah kepikir mati kok. Iya. Sekalipun mata kita sering melihat orang mati, kita sering nganter orang ke kuburan juga. Iya. Kita nggak kepikir mau mati kok. Ya lewat itu aja. Nah, manusia itu mulai mencekam itu ketika usia asar. Nah, ya, ya sudah 50 ke atas, menjelang pensiun, ya sudah kolesterolnya naik, gulanya naik, tensinya naik. Nah, mulai mikir tuh. Udah penyakitnya beratangan. Nah, mati gue nih. Nah, ketika orang sadar bahwa dirinya akan mati, suram. Jiwanya suram sekali. Hampir kehilangan gairah. Gairah untuk hidup. Melihat uang sudah nggak ada artinya. Melihat istri yang masih cantik, itu semakin gelisah. Apalagi melihat anak-anak yang masih belum mandiri. Ya, anak masih kecil. Apa yang terjadi kalau saya mati? Bagaimana anak saya nanti? Itu tidak nyaman hidupnya. Ya, jadi artinya takut mati itu hanya membuat takut mati itu tidak akan menghindarkan kita dari kematian, pasti matinya. Ya, malah justru takut mati itu membuat kita tidak nyaman hidup. Iya. Nah, ketidaknyamanan itulah yang menyebabkan malah justru semakin cepat mati malah. Iya. Jadi yang saya maksudkan adalah ini sesuatu yang pasti terjadi, tidak perlu ditakuti, ngapain. Masih mending kita persiapkan diri aja. Utangnya dilunasi dulu dong. Iya kan. Barangkali punya kodok puasa kan gitu. Ya cepat-cepat dibayar. Barangkali kamu punya salah sama orang tua, datanglah minta maaf. Selesaikan semuanya itu. Ya, mempersiapkan diri. Sebab dengan kita mempersiapkan diri, kapan saja silahkan, termasuk dengan cara apa saja silahkan, di mana saja silahkan. Malah justru akan membangun satu kedamaian di hati kita. Begini, di satu kendaraan ada orang yang kena tabrakan ini. Orang yang sadar akan tabrakan akan lebih selamat daripada orang yang lengah, sedang tidur, sedang ngayal sendiri, juga tabrakan. Tapi ketika orang yang sadar akan tabrakan, dia akan memegang apa yang bisa dipegang, jauh lebih banyak keselamatan. Jadi kesiapan psikologis menghadapi sesuatu itu diperlukan dalam hidup ini. Ya, makanya kita sekali kita siap hidup, ya kita siap mati. Karena sesuatu itu tidak bisa dihindari, kita semuanya mati kok. Nggak ada orang yang nggak mati, semuanya mati tanpa kecuali. Nabi mati, Rasul mati, wali mati, bajingan mati, maling mati semuanya kok. Orang kita itu udah habis kok. Bung Karno udah nggak ada, Pak Harto nggak ada, Gus Dur nggak ada, sudah habis semuanya. Ya, Majapahit udah nggak ada, tinggal ceritanya aja. Dan kita juga nanti suatu ketika Pak Afkar hanya tinggal ceritanya kok. Anak cucu Pak Afkar akan bercerita dulu. Kalau meninggalkan kebaikan ya diceritakan. Iya, makanya supaya diceritakan orang ya berbuat baiklah yang banyak supaya ada bahan cerita. Nah, itu akan lebih baik kita hidup ini mempersiapkan diri menghadapi kematian daripada kita
lepaskan saja dengan datang tiba-tiba. Mati tidak bisa dihindari, pasti tertangkap juga. Ini Al-Quran lebih hebat sekali ya. Ainama takunu yudrikkumul mautu. Di mana saja engkau bersembunyi, pasti mati akan mencekikmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun engkau berada di bunker ya, di apa namanya? Benteng ya, di benteng yang berlapis baja yang tebal, pasti tertangkap kematian. Jadi artinya bahwa nanti pada akhirnya kita tidak bisa mengetahui kapan orang mati. Ini kasusnya dokter menduga belum ada obatnya, tinggal nunggu waktu. Dari mana tahunya? Dari mana tahunya dokter umur manusia tidak lama lagi? Siapa tahu? Kita nggak tahu. Sunnatullahnya atau hukum alamnya bahwa manusia tidak boleh tahu, tidak tahu dan tidak boleh tahu dia akan mati di mana, dengan cara apa, di negeri mana dia matinya, itu tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok, dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu di negeri mana dia akan mati. Termasuk cara kematiannya juga kita tidak tahu. Ya, kita hanya diperbolehkan berserah diri total kepada Tuhan. Pulangku nanti kepadamu wahai Tuhan, dengan cara apapun silakan. Mau dijemput pakai Rolls Royce, mangga. Dijemput pakai ojek, silakan. Dengan taksi, silakan. Dengan kapal, silakan. Terserah Allah. Mau mati kena kanker? Mau nggak mati kena kanker? Mau. Tabrak mobil? Ketembak, tenggelam, ya dasar nggak mau mati. Setelah nggak mau mati nggak nantinya? Mati. Ya sudah, percuma aja. Jadi hakikatnya bukan tidak mau kena kanker, bukan karena tidak mau ketabrak mobil, bukan karena tidak mau tenggelam, dasarnya nggak mau mati. Yeah. Yang tersembunyi di dalam hatimu, engkau tidak mau mati, engkau ingin abadi. Salah satu gejala manusia itu ingin abadi, yaitu mengharapkan adanya anak cucu. Itulah mengabadikan kita. Terima kasih.